Sore itu, Evi mendengar suara mobil yang semakin lama semakin jelas terdengar. Yah, itu adalah mobil suaminya. Ia sangat hafal dengan suara itu. Ia segera mengambil kunci pagar depan rumah dan berlari dengan Hari, anak semata wayangnya, di gendongannya. Wajahnya berseri karena bahagia, karena sepanjang hari bercengkerama bersama anaknya, mengajari anaknya itu menyebut anggota tubuhnya. Setelah mobil masuk ke dalam rumahnya, sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk bercerita tentang anaknya sepanjang siang tadi. "Ini Fer, si Hari sudah pintar nih," katanya saat Ferry keluar dari mobilnya. "Nah, ini Papa nih, mana tangannya? Tunjukin dong ke Papa, ayo mana tangannya?" Ferry menatap anaknya itu dan senyum anaknya melebar dengan menunjukkan tangannya. Lalu Ferry pun bertanya, "Mana matanya?" Segera anaknya itu menunjukkan matanya. Evi memujinya, seolah-olah anaknya itu sudah tahu bila mamanya memujinya. Segera anak itu berjingkrak kegirangan. Evi sangat gemes saat melihat senyum anaknya dengan pipi yang kelihatan sangat lucu. Terkadang menyuruh anaknya itu memainkan wajahnya dengan pipi yang sangat menggemaskan. Saat-saat itulah hati Evi sangat senang menikmati kegemasan pada anaknya. Evi mengamati tiang listrik yang ada di depan rumahnya. Tiang listrik itu terpancang sudah beberapa tahun lalu, tetapi belum ada kabelnya. Kabarnya minggu depan kabelnya baru akan dipasang. Selama ini memang ia memakai genset untuk keperluan rumah tangganya. Untuk mengisi air di kolam renang, ia menyedot air sungai dengan disaring untuk dialirkan ke kolam renangnya dengan tenaga listrik. Seminggu berikutnya, kabel listrik di depan rumahnya sudah terpasang, tetapi kabarnya arusnya adanya kapan belum diketahui. Beberapa minggu kemudian arus listriknya sudah ada, tetapi belum tersedia meteran. Beberapa waktu kemudian ia berlangganan listrik. Ia juga membeli bak penampungan air untuk dipasang di atas rumahnya, membeli shower yang bisa disetel panas dan dingin saat mandi. Hari sudah berumur 1 tahun lebih. Kemudian Evi hamil lagi. Lalu ia mencari telepon umum koin setelah ia memeriksa kehamilannya itu untuk dikabarkan kepada Ferry yang sedang bekerja di kantor. Kabar kehamilannya itu tentu disambut dengan sukacita oleh Ferry. Demikian pula keluarga yang lain. Pada suatu hari, ia membawa Hari jalan-jalan dengan mobilnya. Tiba-tiba mobilnya dihentikan oleh seorang polisi. Suara peluit polisi menghentikan mobil Evi. Ia segera membuka kaca mobilnya. "Apa salah saya, Pak? Anda melanggar peraturan." "Apa salah saya, Pak?" tanyanya lagi. "Saat ini 3 in 1, sedangkan mobil Anda cuma ada 2 isinya. Bapak saja yang nggak lihat. Coba hitung, Pak. Jelas itu hanya 2, ibu dan anak balita itu." Segera Evi keluar dari mobil dan berkata, "Pak, benar Pak, yang Bapak lihat memang 2, karena yang satu nggak kelihatan." "Loh, lah yang satunya mana?" "Oh, yang satunya masih dalam perut saya, Pak. Baru 2 bulan, Pak." 7 bulan kemudian Evi melahirkan anak laki-laki, Randi Suprada. Beberapa bulan setelah kelahiran Randi,
bunyi gelegar meriam membahana seantero kota. Tembakan meriam pagi itu terdengar 7 kali. Sebagian penduduk kota bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Mengapa meriam istana pagi-pagi menggelegar? Orang-orang segera menyetel radio maupun televisi untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di keraton. Sekretaris negara mengumumkan bahwa nanti malam saatnya digelareni di keraton, karena besok raja akan melangsungkan perkawinan salah seorang putranya dengan gadis pilihannya. Inten mengenal gadis itu sebagai temannya pada saat duduk di sekolah menengah atas. Evi sangat beruntung mendapat undangan pernikahan agung itu. Pada saat acara pernikahan itu, Evi datang bersama suaminya. Kecantikan Evi melebihi kecantikan sang putri, maka di istana Evi menjadi pusat perhatian. Hari sudah masuk taman kanak-kanak. Adiknya, Randi juga sudah bisa berjalan dan berlari-lari, bisa berbicara lucu sekali, dan kini mamanya mengandung lagi. Segera ia memberitahukan kehamilannya itu. Ferry menyambutnya dengan gembira atas kehamilan istrinya itu. Pada suatu hari, ada desas-desus dari tetangga Evi. Ada yang pernah melihat Ferry bersama dengan orang asing. Kelihatannya sangat dekat sekali. Kasihan sekali Evi dikhianati suaminya. Kasihan sekali Evi itu. Anaknya baik sekali, cantik, muda, dan kaya raya. Kok bisa ya Ferry lakukan itu? Demikianlah omongan para tetangga itu satu sama lainnya. Ferry beberapa hari tidak pulang, maka Evi membawa anak-anaknya menginap ke rumah orang tuanya. Hari dan Ranti cepet gede ya, ntar kalau udah gede main ya sama mama. Adikmu tuh masih dalam perut mama, sudah ditinggal papa kalian. Sekarang kita juga bisa main kok, kenapa mesti tunggu gede ya? Mama ditinggalkan papa, kalian pun juga ditinggal. Kita nanti jadi berempat. Kata yang putri, adikmu tuh cewek loh. Hahaha, kita jadi 2 pasang. Hahaha. Ntar kalau kalian udah gede, kalian lihat mama kalian yang baru. Mama kalian 2. Evi, mengapa kamu ngomong sendiri? Istirahatlah sayang, kata ibunya. Kesedihan melanda Evi karena ditinggal suaminya untuk menikah lagi, dan suaminya pun ikut istri mudanya ke luar negeri. Ferry menikah lagi dengan cewek asing, seorang cewek yang sedang mengikuti sekolah modeling. Kesedihan yang amat sangat karena ia merasa tidak bersalah. Lagi pula, ia sangat bingung karena Evi itu sangat cantik jelita dan ia menyadari akan kecantikannya itu. Ia berpikir tidak mau sedih berlarut-larut. Ia tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Di tempat lain adalah seorang wanita muda yang sedang menuntut ilmu kesaktian. Di hutan belantara, di gunung yang tinggi, ia menghadapi seorang raksasa. Sedangkan di sekelilingnya, segala macam hantu dengan berbagai macam bentuk sangat mengerikan. Ia tidak gentar dengan diiringi suara tertawa, dengan sorakan hantu-hantu itu mengejek wanita muda itu. Ia menatap tajam. Raksasa itu tertawa, mentertawakan wanita muda itu. Kamu mau apa, Nini? Datang kemari. Kamu memberikan makanan bagiku. Darah dagingmu akan kau berikan kepadaku.
Hantu-hantu lainnya juga menertawakan dengan suara yang sangat mengerikan. Suasana sangat mencekam dan sangat mengerikan. Lapangan yang kelihatan sangat luas itu sebenarnya adalah hutan yang sangat lebat. Lalu jawab wanita muda itu dengan tegas, "Aku mau cantik selamanya, dan umurku mau panjang penuh kekayaan, dan bisa menundukkan raja yang bertahta saat ini." Raksasa itu tertawa berbahak-bahak. Berat sekali permintaanmu itu. Lalu kamu mau kasih aku apa? Wanita muda itu membuka tasnya. Ia mengambil selembar foto seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian ia menunjukkan foto itu kepada raksasa itu. Katanya, "Kamu boleh makan orang ini dan anak-anaknya." Raksasa itu tertawa berbahak-bahak. Sedangkan langit menjadi gelap dan guntur pun menggelegar. Kilat sabung menyabung di atas gunung itu. Beberapa hari kemudian, sesosok wanita mengikuti seorang perempuan dengan tanpa kakinya menginjakkan ke tanah. Perempuan itu tidak sadar bahwa di belakangnya ada yang mengikuti. Pada saat perempuan itu akan menuju ke mobilnya dari puncak gunung, segera rambut dari sosok wanita itu membentuk tali temali dan krek. Tali temali itu menjerat leher perempuan itu tanpa sempat berteriak. Brak, matilah perempuan itu karena lehernya putus dan mayatnya jatuh ke jurang. Sosok wanita itu segera melesat, sehingga karena kecepatannya tubuhnya seolah-olah tidak kelihatan. Secepat kilat ia menuju ke mobilnya yang jaraknya sekitar 2 km dari tempat tadi. Sesampainya di mobil, dengan santainya ia masuk ke dalam mobilnya dan memacu mobilnya menuju ke rumah. Beberapa hari kemudian, diberitakan di media massa, para pendaki gunung menemukan seorang wanita muda dengan leher terputus, kemungkinan jatuh terpeleset dan jatuh ke jurang. Beberapa hari kemudian, di puncak gunung yang sama, di hutan yang rimbun, hantu-hantu mengejek dan mentertawakan sosok yang tanpa kepala memegang kepalanya. Hahaha, kamu sekarang sudah sama dengan kami. Sosok yang diejek itu diam dan tertawa. Raksasa tertawa berbahak-bahak mendengar suara sosok itu. Kamu salah tertawamu. Kamu salah tertawamu ini. Tertawa kok. Hantu perempuan tuh tertawanya begitulah hantu perempuan itu kalau tertawa bukan tertawa model mana itu hantu kok tertawa Sosok berkepala buntung itu mau bebas, tidak akan mau di tempat itu selamanya. Maka ia mencoba masuk ke tubuh binatang, tetapi setiap binatang yang ada di situ sudah ada yang menempati. Akhirnya ia masuk ke dalam salah satu seekor semut.
Semut terbang. Ya, semut yang bisa terbang.